Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas 2C akan mempresentasikan tentang prinsip dasar radiobiologi pada radioterapi dengan studi kasus kanker serviks. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, jadi kanker serviks khususnya stadium IIB masih menjadi tantangan kesehatan pada berbagai negara berkembang. Radioterapi menjadi pilihan utama pengobatan dengan prinsip radiobiologi sebagai dasar dalam menghentikan pertumbuhan sel kanker. Kemajuan teknologi seperti IMRT dan CT-based planning memungkinkan penyinaran yang lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, studi kasus 43 tahun menunjukkan respon tumor yang baik setelah menjalani terapi kombinasi IBRT dan brankiterapi, meski disertai efek samping ringan. Dengan tingkat kelangsungan hidup 60-70%, seorang tenaga medis wajib memahami prinsip radiobiologi, vaksinasi, dan penjadwalan terapi untuk meningkatkan efektivitas sekaligus menjaga kualitas hidup pasien. Kanker serviks masih menjadi salah satu kanker terbanyak yang menyerang perempuan, terutama di negara berkembang. Penyebab utamanya adalah infeksi HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual dan ditemukan pada hampir semua kasus kanker serviks. Salah satu terapi utama untuk kanker serviks adalah radioterapi, yang bekerja dengan memanfaatkan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Terapi ini didasarkan pada prinsip radiobiologi. Ada dua metode utama yang digunakan, radiasi eksternal atau EBRT dan biobraktiterapi yang sering dikombinasikan untuk hasil yang lebih efektif. Dukungan teknologi canggih seperti IMRT dan perencanaan berbasis CT memungkinkan penyinaran yang lebih presisi, menyesuaikan bentuk tumor secara 3 dimensi dan mengurangi efek samping. Lanjut ke studi kasus kita. Jadi studi kasus kita ada seorang perempuan berumur 43 tahun berasal dari Jogja yang didiagnosis oleh dokter mengenai kanker serviks stadium 2 yang sudah menyebar ke jaringan sekitar leher rahim. Gejalanya yaitu pendarahan yang abnormal, nyeri panggul, dan kelelahan terus-menerus. Setelah pemeriksaan, pasien menjalani kombinasi terapi utama yaitu radioterapi eksternal, braktiterapi, kemoterapi. Terapi ini dirancang berdasarkan prinsip dasar radiobiologi, yaitu reoxygenation, repair, redistribution, dan repopulation yang sangat menentukan arah keberhasilan dari pengobatan. Selama terapi, pasien mengalami efek samping seperti mual, diare, dan kelelahan akibat paparan radiasi pada jaringan sehat. Terapi diberikan secara vaksinasi agar dosis tinggi bisa diarahkan ke tumor tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Perencanaan terapi berbasis CT digunakan untuk memastikan distribusi dosis yang akurat, terutama karena sel kanker serviks membelah dengan cepat dan sensitif terhadap kadar oksigen dalam jaringan. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian hasil. Yang pertama yaitu tentang radioterapi dan distribusi dosis radiasi. Faktor yang memengaruhi distribusi dosis salah satunya adalah tingkat kedalaman organ. Semakin dalam letaknya, semakin kecil dosis yang diterima. Hal ini menjadi bagian penting dalam merancang penyinaran yang aman dan efektif bagi pasien. Berikut terdapat visualisasi organ bawah wanita dan sudut penyinaran dari 0 derajat yaitu di atas tubuh pasien dan 180 derajat di bawah tubuh pasien. Di situ terlihat bahwa serviks dan sel kanker berada di tengah-tengah di antara kandung kemih dan rektum. Sel normal cenderung lebih cepat pulih dibanding sel kanker. Itu sebabnya di antara penyinaran, dosis idealnya yaitu berada dalam rentang 1,5 sampai 2,5 Gray. Frekuensi pemberian radioterapi stadium kanker serviks biasanya berlangsung selama 3 bulan. Pada stadium 1, radioterapi diberikan setiap hari dalam 5 minggu. Stadium 2, terapi gabungan radioterapi, kemoterapi, dan brankiterapi. Sering juga disertai dengan pengangkatan kelenjar getah bening. Pada stadium 3, kemoterapi lanjut kemoradioterapi selama 5 minggu. Pada stadium 4, seperti pada stadium 3, tapi fokus pada kemoterapi adjuvan saja. Kondisi-kondisi efek samping seperti muntah, diare, dan kelelahan timbul karena dampak langsung dari radiasi terhadap jaringan sehat di sekitar area panggul.
Misalnya, diare dan mulas bisa terjadi karena radiasi yang mengganggu keseimbangan flora usus serta menyebabkan peradangan pada mukosa saluran cerna. Rasa nyeri saat buang air besar dan kecil berkaitan dengan iritasi atau kerusakan pada rektum dan kandung kemih akibat paparan radiasi. Efek samping ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik pasien, tapi juga berdampak terhadap kualitas hidup secara menyeluruh. Kesimpulan yang pertama, radioterapi merupakan modalitas utama dalam penanganan kanker serviks, efektif dari stadium awal hingga lanjut. Prinsip radiobiologi mendasari mekanisme kerusakan DNA akibat radiasi, sensitivitas siklus sel serta faktor-faktor seperti hipoksia dan reparasi DNA yang berperan dalam keberhasilan terapi. Penggunaan teknik fraksionisasi yaitu pemberian dosis radiasi dalam beberapa kali penyinaran terbukti lebih efektif dalam menghancur sel kanker dibanding dosis tunggal besar karena memanfaatkan kerentanan sel kanker pada fase tertentu. Khususnya G2/M, kemajuan teknologi seperti MRT semakin memperkuat penyerapan prinsip-prinsip ini dengan memungkinkan penyiaran yang lebih tepat sasaran dan meminimalkan kerusakan jaringan sehat. Oleh karena itu, penerapan prinsip radiobiologi yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan keberhasilan terapi, memperbaiki prognosis dan kualitas hidup pasien kanker serviks. Berikut ini beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.